Apa yang merasa dan satu pikiran dengan saya bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Sheffer Ottman itu auranya berbeda pada saat, atau kalau kita bandingkan pada saat Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Bu Kokom punten ya menyebut nama dengan Bu Sherly Gubernur Malut, auranya berbeda teman-teman. Kenapa? Karena tandanya juga kita bisa lihat sebetulnya, tanpa perlu kemudian kita menerka-nerka atau tanpa perlu kita merasa heran kenapa perbedaannya itu terasa sangat menyengat. Iya kan? Heran nggak sih kalian? Kayak Kang Deddy dengan Yong Sheffer Ottman tuh auranya berbeda kalau ketika kita bandingkan pada saat Kang Deddy Mulyadi dengan perempuan-perempuan yang lain. Kayak hampa kalau dengan yang lain tuh, kayak udah tahu endingnya ini mah cuman sekadar ini. Tapi kalau Yong Sheffer Ottman ini kayak kita melihat, wah enggak deh, enggak sampai konten doang, kayak bakal ada terusannya gitu. Ngerasa kayak gitu nggak? Nah, saya akan bongkar di sini kenapa kemudian kita merasa kayak gitu. Kita berpikir bahwa oh ini kayaknya harus ada konten terusan nih. Pertama, tapi sebelum saya tampilkan supaya ngena ya, saya ingin terlebih dahulu tunjukkan kepada teman-teman bagaimana keduanya ini memiliki satu chemistry yang pas. Coba ini saya akan tampilkan video dulu teman-teman. Coba perhatikan, jangan di skip ya. Silahkan. Oh, bentar. Silahkan. Keluarga saya ni banyak pindah rantau sebenarnya. Waktu kecil, bawah 6 tahun, saya membesar di Pulau Pinang. Oh. Kemudian bila masuk sekolah rendah, saya membesar di Setiawan Perak. Pergi ke sekolah menengah, saya membesar di Sungai Buloh, Selangor. Oh, semua lain-lain. Ya, dah habis belajar, keluarga saya pindah ke Melaka. Jadi keluarga saya banyak pindah rantau. Jadi macam saya ni banyak, kalau nak cerita tu kawan ramai, tempat tinggal pun banyak dan memori pun banyak Boyfriend pun ramai lah. Tempat Nak banyak. ada. Bersih. Terbaik. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Nah, mari bersama, oh adik, memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok jangan dimanja, pujalah dia, oh saja sekali. Coba siapa di sini yang senyum-senyum sendiri ngelihat tayangan Kang Deddy Mulyadi semalam yang ketemu sama apa tuh parlemen Malaysia itu, siapa namanya tuh, Yong gitu. Ya kan, lucu banget. Sorry ada yang ngeganggu. Kayaknya cocok deh sama Kang Deddy mah. Bener, nu hiji gelis, nu hijina ganteng berwibawa, gimana siap ya jadi ketua PKK Jawa Barat. Sisi tinggi ngilu wae, cicing sileuman sok ahina usuk Sunda mah ulah ibu khusus pemimpin Jawa Barat. Ya, cocoknya Kang Deddy jeung urang Malaysia, kabayang ge mun kawin urang ngebesan ka ditu milu. Oke ya, jelas kan? Gimana? Teman-teman udah bisa nangkap belum dari tayangan yang saya tampilkan tadi? Kenapa kemudian alasan harus dikatakan bahwa Yong Sheffer Ottman ini membawa satu energi yang sangat besar ketika bersanding dengan Kang Deddy Mulyadi yang ini hype-nya atau apa ya istilah viralnya itu melebihi dari tamu-tamu sebelumnya kayak Gubernur Malut, Bu Sherly gitu. Ini energinya sangat lebih besar, jauh lebih besar teman-teman. Dimana? Gini, saya melihat ada kecocokan atau ada kemiripan dari keduanya ya. Dimana Yong Sheffer Ottman ini kalau kita melihat atau kalau kita kulik lah teman-teman coba baca itu artikel-artikel Yong Sheffer Ottman tuh. Orangnya mandiri, ya berdikari dan juga lahir dari keluarga yang biasa saja kemudian bangkit dikarenakan etos kerjanya. Ingat, secara biasa ini bukan berarti biasa banget, maksudnya benar-benar perintis dia lah, ya perempuan berdikari yang besar bukan karena dibesarkan melainkan karena upayanya gitu.
Jadi dia bervalue benar-benar ketika kayak kalau ngomong atau ketika pada saat berinteraksi atau pada saat dia bekerja sebagai seorang parlemen, itu kerasa banget nilainya ada. Jadi benar menjiwai, bukan orang yang dibuat-buat. Orangnya apa adanya, berbicara secara ceplas-ceplos. Dan ini juga akan menjadi poin selanjutnya kenapa kemudian alasan keduanya itu cocok. Kalau kita bandingkan dengan Kang Deddy juga orang yang berdikari. Kang Deddy Mulyadi, kita tahu cerita beliau pada saat dulu, ya kan? Kang Deddy Mulyadi kemudian lahir dari keluarga yang secara ekonomi atau secara perekonomiannya cukup sulit, bahkan dulu jualan gorengan, ya kan, jualan bala-bala, ya bala-bala itu gorengan, jualan layang-layang, kemudian Kang Deddy Mulyadi jualan es bonbon, gitu. Jadi tukang ojek juga pernah pada saat kuliah, kemudian jadi kuli bata juga pernah, jualan es es batu atau bukan es batu, es bonbon kali ya, Kang Deddy dulu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang terakumulasi sehingga menjadikan KDM sebagai pemimpin atau sebagai pribadi yang sangat kuat. Jadi kehadiran Kang Deddy Mulyadi KDM ini adalah satu fenomena yang menarik ya, sehingga masyarakat, wabil khusus masyarakat di dunia media sosial benar-benar merasa terhibur, terinspirasi, bahkan ada informasi-informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan hari ini ketika Kang Deddy Mulyadi ketemu dengan Yong Safira dari Malaysia, seorang anggota parlemen muda yang cantik dari Malaysia, ini memberikan sebuah gairah baru bagi para netizen untuk melihat jok-joknya dan kelakarnya dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Sehingga kalau dulu zaman Soekarno atau beberapa tahun sebelumnya ada hangat-hangat menyala hubungan yang naik turun antara Indonesia dan Malaysia, maka dengan adanya Yong Sapura yang datang ke Lembur Pakuan, datang ke Indonesia menemui Kang Deddy Mulyadi, kemudian bertemu dengan beliau dan berdiskusi menjelaskan tentang seolah-olah ada cinta antara Malaysia dan Indonesia. Ini rekonsiliatif sekali. Sehingga publik akan melihat bahwa betapa indahnya ketika Kang Deddy Mulyadi ngejok kemudian direspon oleh Yong Sapura yang cantik. Ini menjelaskan satu realitas yang sangat harmoni antara personal Deddy Mulyadi dan personal Yong Sapura, dan secara tidak langsung menjelaskan tentang orang Malaysia dan orang Indonesia. Kita doakan para pemimpin hebat, semoga selalu menghibur, selalu mengedukasi, selalu menginspirasi dan memberikan karya nyata serta legasi terbaik bagi bangsa kita. Kita dukung Yong Sapura untuk akrab dengan Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum. Sehingga demikian inilah saya melihat keduanya ini benar-benar menjadi petarung gitu kan. Jadi karena keduanya adalah petarung, kalau kemudian berhubungan atau menikah dan harus LDR-an dikarenakan tugas masing-masing, saya kira keduanya sangat kuat untuk menghadapi situasi seperti itu. Kenapa? Karena sudah terlatih sejak kecil, Pak. Dan ini akan menjadi chemistry. Jiwa petarung, mental petarung keduanya ya. Nah itu yang kenapa kemudian menjadi alasan bahwa Yong Shafur Othman ini pada saat dikaitkan atau disandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, auranya terlihat sangat besar sekali. Ini benar kajian ilmiah ya, ya mudah-mudahan bukan terka-terkaan lah ya, mudah-mudahan bukan terka-terkaan. Tapi kenapa kita kan sama kan merasa kayak auranya beda gitu ya, nggak sih teman-teman? Ya kan? Kemudian karena keduanya ini adalah orang yang bukan dalam tanda petik pura-pura, bukan dibesarkan karena memang besarnya itu karena hasil upayanya sendiri, ya kan. Saya melihat itu membentuk keduanya menjadi pribadi yang ceplas-ceplos dalam tanda petik, apa adanya, bersahaja, nggak cengeng, nggak banyak jaim, nggak banyak drama. Dan dalam gaya politik seperti itu juga yang saya lihat dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan itu juga yang saya lihat pada saat saya melihat Yong Shafur Othman, gitu loh. Yong Shafur Othman kan dulu sempat dihujat pengkhianat, kemudian orang yang memiliki sikap pada saat seumpama ada kawanan-kawanan politikus atau politisi yang bercandaannya kelewatan karena dia memakai kerudung. Ketika menemukan bercanda-bercandaan yang tidak senonoh, beliau langsung tegur dan merasa atau menunjukkan gestur tidak nyaman. Nah, ini sebetulnya penunjukan bahwa Yong Shafur Othman ini bukan perempuan murah, bukan perempuan gampangan, bukan perempuan yang dapat dirayu begitu saja dengan mudah, dan juga bukan perempuan mainan. Ngomong perempuan mainan,
Saya berharap bahwa konten Yong Shaffer Othman dengan Kang Deddy Mulyadi bukan hanya sekadar konten, melainkan juga merupakan sebuah cerita yang akan berkelanjutan sampai menjadi suami istri. Dan suami istri itu juga akan menjadi bagian dari cerita keduanya atau hidup keduanya sampai kemudian akhir masa hidup keduanya. Saya akan berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan kalau memang baik Yong Shaffer Othman untuk Kang Deddy dan Kang Deddy baik untuk Yong Shaffer Othman, saya mendoakan yang terbaik bagi kedua dan untuk keduanya, walaupun saya tahu bahwa ego dari fans Kang Deddy Mulyadi khususnya bagi emak-emak, janda-janda emak-emak banyak yang merasa cemburu, tapi sudahlah, turunkan ego kalian ya, jangan sampai kemudian merusak suasana kebahagiaan Pak Gup kecintaan kita semua, atau Kang Deddy kesayangan warga Jawa Barat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bila teman-teman memiliki pendapat atau jika teman-teman memiliki pandangan lain dari apa yang saya sampaikan atau ingin menambahkan yang kurang dari apa yang saya sampaikan, mungkin teman-teman ngeliat ini kurang penyampaiannya, silahkan letakkan di dalam kolom komentar, kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.